Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Aziz Hello Sunday. Kali ini aku berada di sebuah komplek elit yang dimana menemukan sebuah rumah kosong. Rumah kosong ini mempunyai cerita yang sangat mengerikan. Katanya, dulu lokasi ini pernah ada kejadian perampokan yang menewaskan seorang anak SMP bernama Rio. Kemudian lokasi ini ditinggalkan karena trauma yang sangat amat mendalam. Dan seperti apa penelusurannya? Dan ini dia, ayo kita telusur. Oke teman-teman, selamat malam. Kembali lagi sama aku Aziz Hello Sunday. Dan kali ini sekarang aku berada di sebuah rumah terbengkalai, dimana rumah ini itu dulunya ada sebuah cerita yang sangat tragis teman-teman, yang menimpa seorang anak SMP teman-teman ya. Seperti apa ceritanya nanti aku akan bercerita ketika penelusuran di dalam teman-teman ya. Oke, langsung aja kita penelusuran, let's go. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita akan memasuki lokasi ini. Dan ini rada takutnya licin ini men, karena tadi tuh di sini hujan deras ya. Oke, wow, ini kondisi rumahnya bener-bener rimbun ya teman-teman ya di sini ya. Tuh, kalau tempat rimbun seperti ini aku takutnya ulat bulu men. Ya, semoga aja aman ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk aja ke rumah ini nih ya. Kondisinya ngeri men. Bismillah, semoga nggak ada ulat. Ngeri. Ini bagian samping lokasinya. Oh. Jadi teman-teman, dulu tuh aku pernah ke sini ya. Dulu tuh aku pernah ke sini pada sore hari ya. Silahkan kalian bisa cek videonya ini. Dan hari ini aku mau ke sini malam hari teman-teman. Penasaran seperti apa visualisasinya? Dan rencananya nanti aku akan coba bermain dupa teman-teman ya. Oke, kita akan singkirin ini dulu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Takut men. Takut kalau ada ini ulat bulunya. Oke teman-teman, dan ini adalah sebuah rumah terbengkalai yang dimana dulu mengisahkan seorang bocah SMP yang meninggal secara tragis teman-teman ya. Dan lokasi ini itu dulu sempat pernah terjadi perampokan teman-teman ya, yang menewaskan seorang anak SMP. Jadi ceritanya dulu itu si bocahnya itu kan pulang sekolah. Si bapak ibunya itu lagi kerja teman-teman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada perampok nyelonong lewat belakang sini. Pokoknya lewat belakang sini pokoknya teman-teman ya. Akhirnya ditikamlah si Rio itu, si bocah SMP-nya. Ditikamnya itu di sebuah kamarnya teman-teman. Kamarnya itu di sini sebelah kiri teman-teman. Nanti kita akan coba masuk ke kamarnya Rio. Oke. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Oke, ini adalah garasinya. Bentar aku ngecek dulu men. Takutnya ada hewan. Tuh ya, kondisinya udah ngeri seperti ini teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dia teman-teman ya. Assalamualaikum. Ini adalah kediamannya teman-teman ya. Wow, kondisinya men masih sama ya, cuman ada beberapa bagian yang udah rusak teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dari mana dulu nih? Dari kamar sini mungkin ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum misi. Di sini udah ngerasain merinding teman-teman aku ya. Wow. Nih. Nah, hari ini itu aku ngonten di sini itu jam 23.25, hampir setengah 12 teman-teman ya. Dan kondisi cuacanya ini tadi habis hujan ya. Oke. Ini kamar mandi. Oke, kamar mandinya seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku lupa kamarnya si Rio itu yang mana. Entah kamar yang ini atau kamar yang sebelahnya teman-teman ya. Halo? Sumpah video. Jadi suara rintik-rintik tetesan hujan yang jatuh itu sumpah bikin parno men. Pagi sekarang ini jam setengah 12. Oke, kita akan masuk ke kamarnya Rio. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saking lamanya ini ya, nggak pernah dibuka teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Becek men bawahnya tuh. Oke, teman-teman, ternyata ini adalah kamarnya si Rio. Nih, ada coretan-coretannya teman-teman ya. Dan kamarnya sepetak segini, di sini nggak ada barang-barang sama sekali. Sebentar, nggak kelihatan ya. Oke, ini dia kamar Rio. Jadi dulu Rio itu di sini disekap terus dibun-bun sama perampoknya teman-teman ya. Dan endingnya aku nggak paham. Terus keluarga di sini pindah mungkin karena kejadian itu, mungkin karena trauma ya mungkin ya. Oke, coba ini kita akan melihat karya-karya dari Rio. Ini ada gambar. Wow, pinter gambar ternyata ya, keren ya. Ini apa ini? Di sini aku merinding men. Kau sedang apa? Sedang main? Becir, merinding aku. Merinding aku men. Si Rio ini kelas 2 SMP teman-teman ya. Berarti kalau kelas 2 SMP itu umurnya sekitar umur 12 tahun mungkin ya. Dan di sini hawanya emang rada aneh. Entah efek dari kejadian pembun-bunan itu teman-teman atau mungkin gimana nggak tahu. Ini aku mau coba sedikit uji nyali, mungkin sekitar setengah jaman mungkin ya, karena waktunya mepet. Bentar lagi jam 1 ya. Karena besok aku juga kerja teman-teman. Oke, kita langsung aja memasang dupa di sini. Mungkin kita akan uji nyali sekitar setengah jaman. Oke, teman-teman, hari ini aku mau coba memasang dupa. Kita akan menyalakan dupa, mungkin dupanya 4 teman-teman. Dan nanti kita akan coba interaksi di sini karena dari tadi aku merasa kayak merinding di sini teman-teman. Coba kita akan
uji nyali sekitar setengah jaman mungkin teman-teman ya. Oke, ini dupa udah nyala ya. Akan coba di sini. Kita akan menunggu interaksi. Siapa tahu ada sesuatu teman-teman di sini. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Rio, Rio, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Khodamulu, ya Khodamul Jasad, ya Rizal Gaib. Tunjukkan eksistensi kepada saya jika kalian ada di sini. Buat kalian yang ada di sini, berikanlah saya interaksi sehebat-sehebatnya. Halo. Wih. Anjir, suara apa ya? Wih. Loh, pintu. Loh, perasaan pintu ini kebuka tadi. Loh. Halo? Kecil, men. Ternyata ada interaksi, men. Ada suara pintu di ini. Bener, ini rumah ada sesuatu ini. Wah, merinding bener, men. Oke, langsung aja kita lanjut penelusuran ya. Oke. Dan ini ada satu kamar lagi. Nggak tahu ini kamar siapa ya, teman-teman ya. Halo, Misi. Anjir, suara apa? Wih, suara tetesan ini airnya bikin merinding, men.
ngeri men nih ya. Kondisi kamar mandinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini pintu belakang bisa nggak ya? Nggak bisa men, dikunci dari depan sono. Dikunci ininya ya. Oke, kita coba lewat samping coy ya. Wow. Oke, ini bagian dapurnya. Kondisi di sini udah ini ya, udah hancur, udah lapuk, dimakan oleh rayap. Karena lokasi ini itu ditinggalin udah sangat lama teman-teman ya. Oke, ini bagian sampingnya, wow. Ini ya masih rintik-rintik men. Wow. Ini adalah bagian belakangnya. Merinding men di sini men. Wow. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada paku ya. Nih teman-teman. Wow. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi teman-teman, itu adalah pintu bagian belakang tuh ya. Cuman aku nggak mau ke sana ya. Nah, di atas sini itu ada tangga tuh di sana teman-teman ya. Nah, tangga itu ke atas itu menuju ke pintu belakang teman-teman ya. Jadi di atas sana itu ada satu pintu gitu. Mungkin kalian bisa cek video aku saat sore ya. Itu kelihatan teman-teman ya, visual pintunya ya teman-teman ya. Dan ini tuh kayak ini ya, kayak tangga gitu ya, bukitnya ini teman-teman ya. Oke. Sumpah merinding aku men. Oke. Mungkin segitu saja ya penelusuran di rumahnya Rio teman-teman ya. Dan tadi kalian bisa lihat sendiri ada suatu interaksi ketika aku nyali di kamarnya si Rio ya. Ya, semoga almarhum Rio tenang di sisinya teman-teman ya. Dan semoga ke depan lokasi ini bisa bermanfaat ya, mungkin laku dijual terus ditempatin orang lain ya. Dan ketika ditempatin orang lain, lokasi ini aman, nggak ada gangguan apapun. Semoga saja seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gitu saja. Terima kasih semuanya. Apa sih Sande, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.